Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali di dalam doa pagi. Sebelum kita memulai doa pagi ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah di dalam Kristus atas hari baru, semangat baru, kesehatan, dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami siap untuk belajar akan sabda Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini dari Matius pasal 8 ayat 14 dan sampai 17. Setibanya di rumah Petrus, Yesus melihat ibu mertua Petrus terbaring karena demam. Ia menyentuh tangan perempuan itu dan demam itu pun meninggalkannya. Ia pun bangun dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu. Dan ia menyembuhkan semua orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema, yaitu Tuhan memulihkan kelemahan. Setiap kita punya kelemahan di dalam diri kita. Ada kelemahan secara fisik, ada kelemahan secara semangat, ada kelemahan secara finansial, dan lain-lain. Di tengah berbagai kelemahan tersebut, kelemahan seringkali dimaknai sebagai sesuatu yang negatif. Namun, di balik itu semua yang terjadi, bagaimana kita dapat memaknai berbagai kelemahan yang ada hadir dalam diri kita secara iman. Dalam bacaan yang kita baca, dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan mertua dari Petrus yang sedang sakit demam. Mertua Petrus sedang sakit demam. Di sini dikatakan di ayat 15, Yesus menyentuh tangan perempuan itu dan demam pun itu meninggalkannya. Ini merupakan sebuah kisah tentang penyembuhan. Bagaimana mertua dari Petrus yang mengalami sakit, kelemahan, kemudian disembuhkan oleh Yesus. Hal penyembuhan itu dan juga kemudian ketika Yesus menyembuhkan berbagai penyakit, itu yang merupakan sebuah pemenuhan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ketika Yesus menyembuhkan mertua Petrus, apa yang Yesus sembuhkan bukan semata sakit secara fisik saja. Tetapi ketika mertua Petrus ini yang sedang sakit, tentu bukan hanya sakit secara fisik, tapi juga ada namanya sakit secara spiritual. Karena pada waktu itu ketika seseorang sakit secara fisik, maka dia tidak dapat berkumpul untuk belajar firman Tuhan di rumah ibadat, di sinagoge, ataupun memberikan persembahan di bait Allah. Karena perempuan yang sakit dipandang tidak kudus. Sehingga ketika Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Petrus, ini merupakan sebuah penyembuhan atas kelemahan. Bukan hanya semata kelemahan secara fisik, tapi juga kelemahan spiritual yang kemudian dipulihkan oleh Yesus. Kelemahan yang dialami oleh ibu mertua Petrus menjadi sebuah kesempatan Tuhan memulihkan ibu mertua Petrus. Dari sini kita dapat melihat bahwa kelemahan yang ada atau di balik kelemahan yang terjadi dalam diri seseorang dapat menjadi sebuah kesempatan cara Tuhan untuk melawat umatnya, memulihkan umatnya. Dengan demikian, kelemahan tidak sepenuhnya dipandang sebagai sesuatu hal yang negatif, tetapi dapat menjadi sebuah karya Allah yang dapat hadir untuk memulihkan umatnya. Tuhan tidak menciptakan kelemahan, namun Tuhan dapat mengizinkan kelemahan yang hadir dalam diri kita dan kemudian dapat menjadi Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Kalau misalkan kita mengingat perkataan
di dalam perkataan Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus yang meminta untuk disembuhkan. Kemudian apa yang Yesus sampaikan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu merupakan surat Paulus yang ada di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai kemudian 10 dan 11. Paulus memaknai bahwa kelemahan yang terjadi dalam dirinya dapat dipakai oleh Tuhan menjadi sebuah momen Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada Paulus. Dengan demikian kisah yang ada di dalam ibu mertua Petrus ataupun juga dalam diri Paulus, kelemahan dapat mengingatkan kita tidak sepenuhnya dipandang sebagai sebuah hal yang negatif, tapi dapat menjadi sebuah kesempatan kita untuk melihat apa yang lebih berharga secara iman dan berbagai bentuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Suatu kali ada seorang yang mempunyai kebun buah mangga, pohon mangga yang sangat luas. Dan kemudian ketika ada seseorang datang untuk meminta buah mangga daripada si empunya tuan ini mengatakan begini, Anda boleh memetik buah mangga sesuka Anda. Namun dengan syarat, sebelum matahari terbenam, Anda datang dan bawalah buah-buah mangga yang ingin Anda petik pada hari itu juga. Orang yang menyadari bahwa dia punya kesempatan besar untuk mengambil semua sebanyak-banyaknya buah mangga itu, tentu tidak akan menyia-nyiakan. Ini merupakan sebuah kesempatan yang baik. Ketika orang diberikan kesempatan boleh mengambil buah mangga sebanyak-banyaknya, dia akan ambil sebanyak-banyaknya. Namun dia lupa akan kesehatannya sendiri. Dia yang punya harapan, aku akan ambil buah mangga sebanyak-banyaknya. Tetapi menjelang sore apa yang terjadi? Ketika saking semangatnya, dia lupa kondisi jantungnya yang begitu lemah. Ketika sudah dikumpulkan semuanya dan dibawa kepada tuan sang empunya ladang. Tuan, inilah buah mangga yang saya petik dan saya mau bawa pulang sebanyak-banyaknya. Ketika saat itu juga jantungnya berhenti, berdenyut dan matilah si pemuda tersebut dengan hanya menggenggam 2 buah mangga yang dapat dia genggam. Itu merupakan sebuah kisah ilustrasi. Namun kisah ilustrasi itu mengingatkan kita bahwa setiap kita punya kelemahan. Namun di balik kelemahan itu bukan berarti kemudian kita menjadi orang yang pasif, tidak. Tapi di balik kelemahan kita berjuang secara optimal sambil kita menyadari ada batas-batas yang di luar kemampuan kita. Hal-hal yang tidak mampu kita kerjakan itu bukan menjadi bagian kita. Itu dapat menjadi bagian orang lain ataupun menjadi bagian Tuhan. Orang yang menyadari bahwa dirinya punya keterbatasan, tentu dia akan mengoptimalkan segala tenaga waktu yang ada padanya. Namun terlebih daripada itu, orang yang menyadari akan kelemahan di dalam dirinya, dia dapat memandang apa hal yang jauh lebih berharga daripada pencapaian, yaitu relasi, kesehatan, waktu yang dia punya. Ketika kita menyadari bahwa diri kita lemah, kita punya batas, maka kita tentu harus berjuang. Tapi berjuang, berusaha dalam batas-batas yang mana kita mampu untuk sanggup kita lakukan. Hal-hal yang tidak sanggup kita lakukan, itu bukan menjadi bagian kita. Dapat menjadi bagian orang lain. Hal yang tidak mampu kita selesaikan, dapat menjadi bagian Tuhan dan juga dapat menjadi bagian orang lain. Apa yang sanggup kita kerjakan, kita lakukan dengan baik dan optimal. Di dalam segala keterbatasan diri kita, ada relasi yang jauh lebih berharga. Ada waktu yang jauh lebih berharga. Ada kesehatan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, di dalam segala keterbatasan yang ada, kelemahan yang ada, kita kiranya tetap mampu mengucap syukur bahwa ada hal-hal tertentu yang Tuhan berikan kepada kita meski dalam hal yang terbatas. Tuhan kiranya menolong kita menjalani kehidupan yang terbatas dalam hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, di pagi hari ini kami hendak bersyukur untuk berbagai kesehatan yang Tuhan berikan,
keterbatasan yang Tuhan izinkan hadir, kelemahan yang Tuhan juga izinkan hadir dalam kehidupan kami. Kiranya kami dalam segala keterbatasan, kelemahan tubuh, beroptimal dalam menjadi berkat, dan kemudian dapat kami memandang hal yang lebih berharga dari apa yang kami miliki, sehingga kami menggunakan waktu yang ada pada kami, kesehatan yang ada pada kami, relasi yang ada pada kami untuk menjadi berkat. Tuhan berkati aktivitas kami, pekerjaan kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.